Dan di situ tidak boleh disertakan dengan jarum, karena jarum itu berbeda dengan jarum yang digunakan sebagai jarum insulin. Insulin itu digunakan sekali pakai, tapi produk yang disertakan di glowing booster adalah produk yang digunakan berulang kali di rumah tanpa disterilisasi lebih lanjut, sehingga beresiko untuk merusak wajah konsumennya. Iya, dari produk ini sudah dilihat jauh perbedaannya. Tidak ada ingredientsnya, tidak ada cara pemakaiannya. Tapi kalau di produk ini kita menjaga skincare, di sini ada komposisinya, ada cara penggunaannya, ada diimpor oleh produsennya juga ada warnanya juga ada, barcode-nya juga ada, perhatiannya juga ada, semuanya. Tapi kalau di sini ini kosongan. Apakah boleh dokter kita menempel produk orang menjadi produk kita tanpa seizin BPOM atau mendaftarkan ulang kepada BPOM? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Terima kasih Dokter Samira. Iya, cukup yang mulia. Penasihat hukum silakan. Makasih mulia. Saksi ya. Tadi saya mendengar terkait saksi mengatakan dokter tidak benar. Dokter yang dimaksud ini dokter siapa ya? Terus yang maksud saya itu apakah dokter yang dimaksud ini dokter Reza Gladys atau siapa? Dan boleh nggak diceritakan seberapa jauh saksi ini mengenal dokter Reza ini? Dan menurut saksi, bagaimana dokter Reza menurut saksi sekarang? Ya, maksud saya adalah seorang Reza Gladys. Saya tidak pernah mengenal Reza Gladys secara pribadi, tapi saya mengenal beliau melalui video TikTok yang selama 3 tahun ini selalu FYP di TikTok. Jadi setiap saya buka selalu muncul wajah Reza Gladys yang melakukan tindakan-tindakan flexing, unboxing, ya seperti itu. Yang itu sama sekali tidak disediakan oleh dokter. Maksudnya dokter atau bagaimana? Dokter produk atau dokter apa gitu maksudnya? Kalau ya jadinya sebenarnya bukan dokter, tapi sebenarnya dia sales obat gitu, karena keilmuan tentang skincare itu sangat rendah, sangat minimal sekali. Itu sangat diperlihatkan bagaimana dia menjual produk-produk kecantikannya sendiri. Seperti itu. Oke baik. Tadi saya mendengar terkait masalah Majelis mengingatkan terus ya, saudara itu dokter ya, harus bisa membedakan saksi fakta dan ahli gitu ya. Sudah jelas? Jelas yang Jelas perbedaannya? jelas. Bukan begitu ya, nggak usah perlu diingatkan terus. terkait review. Ini jadi yang mulia, saya melanjutkan terkait review. Kan tadi diminta untuk mereview. Berapa lama atau misalkan pernah nggak mereview daripada produk dari saksi Reza Gladys? Pernah review dan sering juga. Sering juga. Iya. Terkait yang di review ini, apakah ada perjanjian khusus baik secara lisan atau tulisan? Bisakah dijelaskan misalkan secara lisan apakah hanya dengan perkataan atau WA atau bagaimana? Boleh saksi jelaskan? Mereview, jadi saya membeli produk Reza Gladys di e-commerce, saya masukkan ke lab, dari hasil lab itu saya mereview berdasarkan jurnal yang saya pelajari selama ini. Apakah sesuai dengan klaim yang ada di kemasan tersebut atau klaim yang diberikan oleh Reza Gladys. Jadi yang saya bacakan itu adalah hasil lab. Kan, begini maksud saya, kan saksi ini kan review. Tentunya review itu ada katakanlah pembayaran, dibayarlah. Nah setelah itu, apakah dalam hal pembayaran itu ada kesepakatan secara lisan atau bagaimana? Atau saksi bisa menjelaskan yang secara legalitas ada kontraknya bagaimana? Mau dijelaskan? Pada saat saya review saya tidak dibayar. Saya tidak dibayar, jadi kecuali kalau saya ingin mempromosikan barang saya ke influencer atau selebgram, itu biasanya endorsement seperti itu. Karena saya juga seorang pengusaha juga. Pengusaha juga ya. Nah terkait apakah saksi ini pernah melakukan
review ya, tadi saya menarik dengan produknya terdakwa ini, produk daripada terdakwa ini. Pernah melakukan review dengan produknya terdakwa? Sering. Sering. Iya, cukup banyak. Sekitar 3 atau 4 kali. 4 kali. Dalam review produk tersebut, apakah ada kesepakatan pembayaran atau bagaimana dengan terdakwa? Tidak ada, karena saya tahu untuk Nikita Mirzani saya pernah mereview 1 paket produk dengan nama Nikita Mirzani. Saya pernah melakukan review dengan hasil labnya, dan sesuai hasil labnya saya katakan tidak overclaim dan tidak overprice karena sesuai dengan harganya sangat masuk akal. Tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang saya lakukan tanpa sepengetahuan dari saudara Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani pun tahunya pada saat saya undang di acara ulang tahun saya, dan dia cukup kaget. Dan untuk pembayaran, kalau misalnya saya tidak pernah dibayar sedikit pun oleh Nikita Mirzani. Tadi saksi mengatakan red, maksudnya red itu apa ya? Red. Red kan sebagai seorang influencer atau selebgram. Jadi kalau misalnya saya sebagai pengusaha skincare, saya ingin mempromosikan skincare saya, maka saya meminta selebgram tersebut untuk mempromosikan skincare saya, maka saya akan menanyakan berapa sih red card-nya untuk mempromosikan skincare tersebut, seperti itu. Red card itu harga untuk dibayar. Mempromosikan, ya. Yang saksi ketahui terkait adanya tadi saya kembali kepada endorse ya, yang dilakukan saksi itu, adakah yang secara resmi melakukan adanya kontrak itu secara tertulis? Untuk endorsement itu biasanya saya melakukan dengan cara 2. Jadi kalau misalnya teman-teman saja itu hanya lisan. Lisan, tolong dong bantuin dong ini produk. Tapi sesama teman dokter rata-rata selama ini mereka tidak pernah mau menerima bayaran. Mereka biasanya kita udah tahu kok produknya dokter, sudah sini kita bantu aja jual. Tapi kalau berada di bawah agensi, maka itu wajib ada kontrak. Agensi seperti apa maksudnya? Bisa diceritakan? Jadi tolong penasihat hukum fokus ya, ini kaitannya apa? Ada kaitannya kan terkait adanya mohon izin yang mulia, kan di sini juga kan ada secara lisan itu kesepakatan, fokusnya ke sana izin yang mulia. Iya, jadi kalau endorser, jadi begini, agensi itu punya menaungi beberapa influencer atau selebgram. Nah, jadi saya harus menghubungi agensi tersebut, ada perjanjian berapa rate-nya, karena biasanya agensi yang mendapat fee dari bayaran ke influencer. Agensi ya. Kalau katakan tadi dokter katakan secara teman itu seperti apa? Apakah dokter Reza itu teman daripada dokter Samira, termasuk teman daripada terdakwa? Itu apakah kesepakatan hanya secara dengan lisan aja, WA atau bagaimana gitu maksudnya? Dan itu ada pembayaran. Bagaimana? Coba tolong jelaskan. Teman itu hanya lisan. Jadi kalau saya kenal langsung dengan orangnya itu biasanya hanya lisan saja. Kalau tahu biasanya hanya lisan saja. Kenal langsung dengan orangnya lisan saja. Baik, selanjutnya terkait perkara ini yang sedang dialami terdakwa, apakah ada keterangan yang mau disampaikan oleh saksi sendiri? Ya, jadi yang saya lihat, saya sebenarnya ingin melakukan endorse juga ke seorang Nikita Mirzani, tapi saya tahu sekali rate-nya seorang Nikita Mirzani itu miliaran. Jadi saya untuk mengucapkan lisan pun saya nggak berani, apalagi secara janjian. Jadi ya saya tidak berani untuk mengendorse seorang Nikita Mirzani karena saya tahu rate-nya tinggi sekali. Tadi saksi sempat mengatakan pernah mereview atau endorse, itu bagaimana tadi? Tidak, saya mereview benar-benar ingin mengecek kualitas produk skincare-nya seorang Nikita Mirzani. Terkait produk, tadi kan dikatakan ada produk punya Nikita Mirzani dan produk daripada Reza. Dari kedua produk tersebut, perbedaannya seperti apa yang pernah saksi lakukan? Pada saat produk paketan Nikita Mirzani, saya mengecek kadar niacinamide itu di angka sekitar 2, berapa. Tetapi pada yang saya cek dengan produknya dari Reza Gladys yang harganya lumayan cukup mahal itu, niacinamide ada di 0,0 sekian, seperti itu salah satu. Cukup yang mulia. Itu yang mulia yang menambahkan. Dokter Samira,
Berapa kali kita ketemu Dokter Samira? Kita ketemu di acara ulang tahun saya. Iya, di ulang tahun Dokter Samira itu sekali, di Jatim sekali, Iya, di dan di Jatim, Polda Jatim, sekali. dan pemeriksaan. Ya jadi 3 kali. Karena ini kan beritaan di luar sana bahwasanya kita adalah sindikat. Apakah kita sindikat? Sama sekali tidak. Apakah saya pernah meminta Dokter untuk melakukan sesuatu untuk saya? Atau Dokter meminta saya untuk melakukan sesuatu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Terima kasih. Terima kasih ya. Saudara saksi ya, apakah saudara mengetahui ada kemudian juta uang dari kepada terdakwa kepada saudara sekalian? Tidak tahu, tapi setelah ini menjadi heboh baru tahu. Baru tahu setelah ada Heboh ini kita katakan kalau sebelumnya tidak tahu. selain dari pemberian utama atau pemberian barang atau fasilitas tertentu, saudara juga Tidak jauh. apakah saudara mengetahui tidak ada satu perjanjian terkait di antara dari yang gratis dengan terdakwa untuk Ismail? Tidak tahu. Saksi ya, dalam perkara ini terdakwa ini didakwa dalam media sosialnya, dalam akun dia. Setelah saksi mereview produk dari korbannya, dia kemudian mereview kembali. Di dalam akunnya, apakah saksi tahu di dalam akun terdakwa ketika mereview produk ada kata-kata bahwa Reza Gladys ini kurus, dengkulan, beruntusan kalian ditipu, ada? Saya lupa-lupa. Lupa-lupanya, makanya saya sampaikan di dakwanya ada di situ disebut seperti itu. Apakah saksi mengikuti akun medsosnya terdakwa Baru beberapa minggu yang lalu baru saya follow. ketika dia mereview